Selamat pagi Bu dosen, selamat pagi teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu atas nama Rahel Kusuma Putri dengan NIM 1907511077, dan saya sendiri Sugara Tirtan Jaga dengan NIM 1907511078. Adapun yang akan kami bahas yaitu mengenai RPS 3 tentang penawaran tenaga kerja lanjutan atau tentang penawaran tenaga kerja terkait karakteristik umur, jenis kelamin, daerah tempat tinggal, dan pendidikan. Seperti yang saya sebutkan tadi, terdapat dua bahasan yang akan kami bahas, yaitu penawaran tenaga kerja berdasarkan karakteristik terkait, dan juga kami akan membahas tentang kasus penawaran tenaga kerja di kabupaten atau provinsi yang ada di Indonesia. Pembahasan pertama akan saya bahas sendiri. Yang pertama yaitu penawaran tenaga kerja terkait usia, jenis kelamin, daerah tempat tinggal, dan pendidikan. Yang pertama, usia atau umur. Nah, angkatan kerja di Indonesia menurut umur polanya sama dengan pola TPAK menurut umur. Jumlah angkatan kerja menurut umur sangat bervariasi. Semakin tinggi umur, semakin banyak jumlah angkatan kerjanya, sampai pada titik tertentu lalu menurun kembali. Berdasarkan data Sakernas pada periode Agustus 2020, penduduk usia kerja sebesar 203,97 juta orang atau sekitar 75,49% dari jumlah populasi di Indonesia. Nah, secara umum pola angkatan kerja menurut umur adalah berbentuk huruf U terbalik. Nah, pada umur muda misalnya 10-14 tahun, jumlah angkatan kerja masih sedikit karena ada alternatif lain, misalnya bersekolah. Nah, selain itu, pada umur seperti itu umumnya mereka belum memiliki tanggungan keluarga, sehingga tidak memaksa mereka untuk masuk pasar kerja. Nah, setelah bertambahnya umur, mereka telah menyelesaikan sekolahnya dan mereka berubah status dari bukan angkatan kerja menjadi angkatan kerja. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan jenis kelamin. Nah, seperti pola tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK menurut jenis kelamin, jumlah angkatan kerja menurut jenis kelamin juga demikian. Dalam arti jumlah angkatan kerja perempuan lebih sedikit daripada angkatan kerja laki-laki. Nah, hal ini dapat berkaitan dengan faktor budaya atau norma maupun karena tuntutan biologis. Tuntutan biologis ini seperti mengandung maupun melahirkan yang menyebabkan keterkaitan mereka dengan pasar kerja lebih renggang dibandingkan dengan tenaga kerja laki-laki. Dapat dilihat dari tabel yang tertera di layar. Jika dilihat berdasarkan golongan umur pada tabel, penduduk usia kerja yang paling banyak berusia 15 sampai 19 tahun, yaitu sekitar 22,12 juta atau sebesar 10,84%, di mana jumlah ini didominasi oleh laki-laki sebesar 50,55%. Penduduk berusia 20 sampai 24 tahun adalah terbanyak kedua, yaitu sekitar 21,96 juta atau sebesar 10,77%, dan didominasi oleh laki-laki sebesar 50,47%. Nah, selanjutnya pada usia 25 sampai 29 tahun dengan jumlah sekitar 21,69 juta atau sebesar 10,63%, dan didominasi oleh laki-laki juga sebesar 50,46%. Selanjutnya berdasarkan daerah tempat tinggal. Jumlah angkatan kerja tidak sama menurut daerah tempat tinggal yang umumnya dibedakan menjadi dua, yaitu daerah perkotaan dan daerah perdesaan. Jumlah angkatan kerja menurut daerah tempat tinggal ini sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk masing-masing wilayah tertentu. Nah, secara umum jumlah penduduk di wilayah pedesaan lebih banyak daripada di perkotaan. Dengan demikian, maka jumlah angkatan kerja menurut daerah tempat tinggal ini mengikuti kondisi tersebut. Nah, seperti data yang tertera di tabel, berdasarkan daerah tempat tinggal, sebagaimana tabel penduduk usia kerja yang tinggal di daerah perkotaan lebih banyak dibandingkan dengan daerah yang ada di perdesaan. Penduduk usia kerja yang tinggal di perkotaan sebanyak 115,82 juta atau sebesar 56,78%. Yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak, yaitu sekitar 50,04%. Sedangkan penduduk usia kerja yang tinggal di daerah perdesaan sebanyak 88,15 juta atau sebesar 43,22%, dan didominasi oleh mereka yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 50,02%. Nah, dan yang terakhir yaitu
berdasarkan karakteristik pendidikan. Nah, tingkat pendidikan seseorang secara umum merupakan cermin dari kualitas tenaga kerja tersebut. Tingkat pendidikan boleh dikatakan sebagai model dasar dalam melaksanakan pekerjaan. Bagi angkatan kerja, wanita berpendidikan ini sangat penting perannya di dalam menentukan keikutsertaan mereka dalam pasar kerja. Bisa dilihat di datanya, di tabel. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja berpendidikan rendah, yaitu SD ke bawah, dengan jumlah sekitar 76,63 juta orang atau sebesar 37,57% dari total penduduk usia kerja, dan didominasi oleh perempuan sebesar 53,23%. Sementara penduduk usia kerja dengan pendidikan SMP sekitar 43,99 juta atau sebesar 21,57% dan didominasi oleh laki-laki sebesar 50,50%. Mereka yang berpendidikan SLT ke atas sekitar 40,86% dari total penduduk usia kerja dan lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Rakal Kusuma akan melanjutkan presentasi. Presentasi yang akan saya bahas di sini mengenai kasus penawaran tenaga kerja di Klungkung, Bali. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja di Klungkung. Yang pertama yaitu tempat tinggal, yang kedua itu jenis kelamin, dan yang ketiga usia, dan yang keempat itu tingkat pendidikan. Sekarang mari kita bahas yang pertama yaitu tempat tinggal. Nah, Bali merupakan daerah pariwisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Banyak sekali wisatawan yang berkunjung di Bali akan membuka peluang bisnis bagi masyarakat setempat. Salah satu contoh oleh-oleh yang sering diburu oleh wisatawan adalah kain endek tenun. Nah, di Kintamani sendiri sejak tahun 1996 membudayakan masyarakat Kabupaten Klungkung untuk menjadikan industri tenun sebagai tempat mencari nafkah bagi kaum perempuan. Yang kedua yaitu mengenai jenis kelamin. Nah, berdasarkan data empiris, tenaga kerja yang terserap pada industri tenun ini seluruhnya adalah tenaga kerja perempuan. Hal ini disebabkan pada tradisi kerajaan Gel-Gel, yaitu kerajaan yang berada di Bali, menyebutkan bahwa pada zamannya menenun merupakan pekerjaan yang sering dilakukan oleh kaum perempuan. Di sisi lain, pekerjaan menenun juga memerlukan kesabaran, ketelitian, dan keterampilan untuk membuat kain tenun itu sendiri. Nah, hal tersebut kan lebih sering dilakukan oleh perempuan daripada laki-laki yang mayoritas itu bekerja menggunakan fisik. Nah, masalah yang mulai dihadapi pada industri tenun ini adalah generasi muda yang tidak lagi tertarik pada kegiatan menenun. Pelaku usaha di Kecamatan Klungkung ini mengatakan bahwa banyak remaja perempuan yang tidak melanjutkan sekolah atau perguruan tinggi lebih memilih untuk bekerja di perantauan di kota, dan rata-rata itu hanya menjadi pegawai toko atau pelayan restoran. Ada pula perempuan yang sudah lanjut usia dan tidak bisa merantau serta tidak bisa bekerja di lahan pertanian, barulah mereka menawarkan pekerjaan pada industri tenun tersebut. Yang ketiga yaitu merupakan faktor usia. Usia merupakan penentu yang menjadi tolak ukur tenaga kinerja perempuan dalam menentukan bekerjanya pada industri tenun tersebut akan menjadi pekerjaan sampingan ataupun pekerjaan utama, di mana kondisi usia itu yang masih produktif akan memungkinkan lebih besar seseorang untuk bekerja dengan baik dan maksimal. Nah, berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa pengrajin tenun di Kecamatan Klungkung didominasi oleh pengrajin yang berusia 51 hingga 60 tahun dengan persentase sebesar 31,5%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengrajin tenun merupakan generasi tua karena generasi mudanya tidak tertarik lagi pada kegiatan menenun. Nah, alasan latar belakang yang keempat yaitu tentang
tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan menjadi faktor utama yang mempengaruhi keputusan pengrajin melakukan penawaran tenaga kerja. Tingkat pendidikan itu dapat dilihat dari berapa tahun mereka menempuh pendidikan formal. Nah, pada tabel ditunjukkan bahwa frekuensi responden berdasarkan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang paling banyak ditempuh oleh pengrajin adalah selama 6 tahun saja dengan frekuensi sebanyak 53 orang dengan persentase 37,1%. Hal ini dikarenakan pada pekerjaan menenun tidak dibutuhkan tenaga kerja dengan pendidikan yang tinggi. Nah, dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja perempuan yang memiliki usia lebih tua akan memiliki probabilitas tinggi untuk melakukan penawaran tenaga kerja pada industri tenun di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dengan tingkat pendidikan yang tidak terlalu tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa ditulis di komen aja. Terima kasih.